Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, kali ini kami akan membawakan kisah sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az yang wafatnya mengguncang aras dan 70.000 malaikat mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang berasal dari suku Aus, keturunan Bani Ashhali. Ayahnya bernama Mu'az bin Nu'man bin Imri'il Qais dan ibunya bernama Qabsah binti Rafi. Nama panggilan Sa'ad bin Mu'az adalah Abu Umar. Ia termasuk salah satu dari 4 tokoh kebanggaan suku Aus. Mereka mengatakan, di antara kami ada orang yang dimandikan malaikat, yaitu Hanzalah bin Rahib. Ada yang tubuhnya dilindungi kerumunan lebah, yaitu Asim bin Sabit bin Abu al-Aqlah. Ada pemilik 2 kesaksian, yaitu Ghuzaimah bin Sabit. Dan ada yang kematiannya menggetarkan aras, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Setelah Usaid bin Hudhair masuk Islam, berkat dakwah Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zararah, ia kembali menemui Sa'ad bin Mu'az dan bercerita bahwa Bani Harisah akan membunuh anak pamannya, yaitu As'ad. Maksud Usaid menceritakan hal itu agar Sa'ad menemui keduanya, yaitu Mus'ab dan As'ad, seperti yang telah dilakukannya. Sa'ad berdiri di hadapan Mus'ab dan anak pamannya. As'ad sambil memaki-maki kemudian berkata kepada As'ad, "Hai Abu Umamah, seandainya tak ada ikatan kekerabatan antara aku dan kamu, niscaya aku tak mau melakukan ini. Kau telah mendatangkan sesuatu yang dibenci oleh keluarga kita." Mus'ab berkata, "Duduk dan dengarlah. Jika kau ridho dengan apa yang akan kau dengar, pasti kau akan menerimanya. Tetapi jika kau tidak suka, kami akan berusaha menghilangkan ketidaksukaanmu." Sa'ad menjawab, "Baiklah, aku akan mendengarkan." Ketika Mus'ab baru saja membaca separuh ayat Al-Quran, wajah Sa'ad berubah menjadi berseri-seri. Ia bertanya kepada Mus'ab, "Bagaimana cara untuk masuk ke dalam agama ini?" "Sucikan pakaianmu dan bersihkan dirimu. Kemudian bersaksilah dengan kesaksian yang benar. Setelah itu dirikanlah sholat 2 rakaat. Dengan begitu kau telah menjadi seperti kami." Sa'ad pun menjalankan semua ucapan Mus'ab. Kemudian ia kembali kepada kaumnya. Di hadapan mereka ia berkata lantang, "Wahai Bani Ashhal, bagaimana kalian mengenal aku?" Mereka menjawab, "Kau seorang pemimpin dan yang paling baik di antara kami dalam urusan berpikir. Engkau juga orang kepercayaan kami." Mendengar jawaban mereka, ia berkata, "Kalian semua laki-laki maupun perempuan,
tidak lepas dari keharaman hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasulullah. Setelah mendengar penjelasan Sa'ad bin Mu'az, mereka yang berada di rumah Abdul Ashhal, baik laki-laki maupun wanita, berkenan memeluk Islam. Ibnul Asir meriwayatkan dari Ibnul Ishaq dari Abdullah Ibnu Sahal bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berada di benteng Bani Harisah pada saat perang Khandaq, dan kebetulan ibunda Sa'ad bin Mu'az juga ada bersamanya. Saat itu belum diwajibkan memakai hijab. Rasulullah SAW sengaja menempatkan anak-anak dan kaum wanita di dalam benteng agar terhindar dari serangan musuh. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa saat lewat di tempat itu membawa tombak dan mengenakan baju perang yang sudah usang. Saking usangnya, pangkal lengan Sa'ad terlihat. Ia berjalan sambil melantunkan syair. Pakailah sedikit saja, ketika perang menjelang, tak apa temui kematian, jika memang ajal tiba. Mendengar lantunan syair itu, ibunda Sa'ad bin Mu'az berkata, "Benar sekali anakku, demi Allah kau terlambat untuk berperang." Aisyah radhiyallahu anha berkata menimpali, "Wahai ibunda Sa'ad, aku sungguh ingin memperbaiki baju zirah milik Sa'ad." Aisyah khawatir jika Sa'ad akan mudah terkena anak panah musuh. Dan benar saja, tak lama kemudian dalam peperangan itu ia terkena anak panah yang dilemparkan oleh Hibban bin Ariqah dari Bani Amir ibnu Lu'ay. Saat melepaskan panah tersebut, Hibban berkata kepada Sa'ad, "Terimalah panahku itu, aku adalah putra Ariqah." Sa'ad menjawab, "Semoga Allah menceburkan wajahmu ke neraka. Ya Allah, seandainya engkau berkehendak memanjangkan umurku untuk memerangi Quraisy, panjangkanlah umurku, karena tak ada satu golongan pun yang saat ini kuperangi selain golongan yang mendustai dan mengusir Rasulmu. Dan jika engkau berkenan menyudahi perang antara kami dan mereka atau kafir Quraisy, maka anugerahilah aku kesyahidan, dan jangan engkau matikan aku sampai aku merasa tenang melihat kekalahan Bani Quraisyah." Ketika Sa'ad terkena panah, Rasulullah memerintahkan untuk membawanya ke tenda Rufaidah al-Aslamiyah di masjid agar beliau mudah menjenguknya. Setelah perang Khandaq, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim mengepung perkampungan Bani Quraisyah. Rasulullah menyeru kaum muslim agar tidak pulang ke rumah sebelum menaklukkan Bani Quraisyah. Kaum Yahudi itu telah menyimpang dan keluar dari perjanjian sehingga mereka harus mendapatkan hukuman. Ali bin Abi Thalib memimpin pasukan bergerak paling depan menuju perkampungan Bani Quraisyah. Bani Quraisyah bersepakat melawan kaum muslim, tetapi mereka tidak punya keberanian untuk berperang. Pengepungan terus berlangsung hingga 25 hari. Akhirnya pada suatu hari, Bani Quraisyah mengirim utusan kepada Rasulullah memintanya agar menghentikan pengepungan. Mereka akan pergi dari Madinah seperti yang dilakukan kaum Yahudi yang lainnya. Rasulullah menjawab permintaan mereka dengan mengatakan,
urusan mereka ini berbeda dengan kaum Yahudi lain yang telah terusir. Apa yang telah mereka lakukan tidak sama dengan yang dilakukan Bani Nadir maupun Bani Qainuqa. Jika mau, mereka harus menyerah tanpa syarat atau berperang mati-matian hingga mereka atau ia sendiri terbunuh. Mereka memilih menyerah tanpa syarat dan mengikuti ketetapan yang digariskan Rasulullah. Beberapa orang dari suku Aus menghadap kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Quraisyah berada dalam perlindungan kami. Kemarin engkau telah melakukan tindakan yang sama kepada Bani Qainuqa yang berada di bawah perlindungan saudara kami, suku Khazraj. Maka berikanlah Bani Quraisyah kepada kami." Rasul menjawab, "Apakah kalian ridho jika urusan ini diserahkan kepada salah seorang di antara kalian untuk merundingkan dengan Bani Quraisyah?" Mereka menyetujui usulan Rasulullah dan ia memilih Sa'ad bin Mu'az, pemimpin suku Aus, untuk menyelesaikan urusan itu. Bani Quraisyah gembira karena urusan mereka akan ditangani oleh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad adalah pelindung mereka, dan ia dikenal sebagai laki-laki yang adil, pemaaf, berwawasan luas, dan selalu bersikap lembut. Namun saat itu Sa'ad masih terbaring akibat luka yang dideritanya dalam perang Parit. Ia masih terbaring di kemahnya setelah diobati oleh regu penolong. Beberapa orang suku Aus pergi ke kemah tersebut dan membawa Sa'ad di atas tandu. Ia dibawa ke tempat berkumpulnya kaum muslim di luar dinding pertahanan Bani Quraisyah. Di tengah perjalanan mereka berkata, "Berbuat baiklah kepada orang-orang yang berada di bawah perlindunganmu, karena Rasulullah memilihmu agar engkau berbuat baik kepada mereka." Ia lalu menjawab, "Telah datang waktunya bagi Sa'ad, ia tidak akan dipengaruhi oleh celaan orang-orang yang mencela." Sa'ad berpikir, setiap kali orang Yahudi diperangi dan diusir dari Madinah, mereka pasti akan berbalik menyerang Madinah. Mereka berkumpul di lembah Khaybar, lalu bergabung dengan kaum Yahudi lain dan membujuk kabilah-kabilah lain untuk bersatu melawan Muhammad dan kaum muslim. Apa yang dilakukan Rasulullah untuk membalas perbuatan mereka? Ia senantiasa berbuat baik kepada mereka dan mendorong para sahabatnya untuk memperlakukan mereka dengan baik. Namun mereka membalas kebaikan Rasulullah dengan pengkhianatan dan kebencian. Mereka terus melakukan berbagai reka perdaya untuk menghancurkan kaum muslim. Mereka mencela dan menghina Rasulullah, menguasai kehidupan ekonomi di Madinah, merusak akhlak dan jiwa kaum muslim, serta menyebarkan fitnah yang meruntuhkan kehormatan dan kemuliaan Rasulullah. Mereka membujuk ribuan tentara untuk bergabung dengan pasukan Quraisy, kemudian menyerang Madinah dan berusaha membinasakan Rasulullah beserta para pengikutnya. Mereka selalu berkhianat dan melawan. Dan kemarin mungkin saja Bani Quraisyah membantu pasukan sekutu Quraisy dan menyerang Madinah ketika pasukan muslim sibuk menghadapi pasukan Quraisy. Sangat mungkin mereka menghancurkan rumah-rumah penduduk, membunuh ribuan orang termasuk wanita dan anak-anak. Mereka bagikan anjing tercepit.
Jika ditolong akan menyala, dan jika dibiarkan pun menyala. Berkali-kali mereka menyepakati perjanjian dengan kaum muslim, namun berkali-kali pula mereka melanggar dan menyatakan keluar dari ikatan perjanjian itu. Kebanyakan mereka benar-benar kafir, hanya dusta yang mereka dengarkan, dan hanya kebencian yang mereka endapkan dalam jiwa. Berapa kali mereka berusaha menyalakan api peperangan. Setiap kali mereka menyalakan api perang, Allah memadamkannya, dan kemudian mereka berjalan di muka bumi untuk kembali berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saat berpikir keras, bagaimanakah jalan terbaik untuk menangani persoalan kaum Yahudi Bani Quraisyah? Jika mereka diusir dari Madinah seperti yang dilakukan kepada Bani Nadir dan Bani Qainuqa, mungkin saja mereka membujuk dan merayu suku-suku lain untuk bergabung menyerang Madinah. Siapa yang mengetahui apa yang akan terjadi kemudian dan apa yang akan mereka lakukan setelah diusir dari Madinah? Bisa jadi mereka akan kembali ke Madinah membawa pasukan dalam jumlah besar, kemudian menyerang dan membinasakan penduduk Madinah, termasuk kaum wanita dan anak-anak. Ketika melihat kedatangan Sa'ad, Rasulullah berdiri menyambutnya. Ia juga meminta orang-orang yang ada di sana untuk berdiri menyambutnya. Setelah berhadapan, Rasulullah memintanya untuk menyelesaikan urusan Bani Quraisyah. Saat mengedarkan pandangannya kepada semua sahabat yang hadir di sana dan berkata, "Kalian harus memegang teguh janji ini. Sesungguhnya keputusan mengenai Bani Quraisyah sesuai dengan apa yang akan kutetapkan." Mereka lalu menjawab, "Baiklah, kami akan menaati dan memegang janji itu." Lalu ia meminta persetujuan Rasulullah dan beliau langsung menjawab, "Ya, aku setuju." Setelah semua orang yang hadir bersepakat, Sa'ad lalu berkata, "Aku memutuskan untuk membunuh kaum laki-laki mereka, membagikan harta mereka, dan menawan anak-anak serta kaum wanita mereka." Setelah Sa'ad mengeluarkan keputusan itu, kaum muslimin segera memasuki benteng pertahanan Bani Quraisyah, merampas harta mereka, termasuk senjata, kuda, unta, dan hewan-hewan lainnya. Mereka mendapatkan ghanimah yang berlimpah. Mereka juga merampas rumah mereka, kemudian membunuh kaum laki-laki mereka dan menawan kaum wanita dan anak-anak. Setelah memberi keputusan atas Bani Quraisyah, Sa'ad meringis karena luka-lukanya bertambah parah. Amr bin Surahbil berkata, ketika luka Sa'ad bin Mu'az kambuh, Rasulullah merawatnya sampai darah dari luka-lukanya membasahi beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan berkata, "Punggungnya sobek." Rasulullah menjawab, "Biarkan." Lalu datang Umar radhiyallahu an dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Saat perang Badar, Sa'ad memiliki sikap sendiri. Ketika Rasulullah bersabda, "Berikanlah nasihat kepadaku, hai manusia." Sa'ad berkata, "Demi Allah, seolah-olah engkau menghendaki ketegasan kami, wahai Rasulullah. Memang benar, kami telah beriman dan membenarkanmu. Kami bersaksi bahwa yang engkau bawa adalah kebenaran. Kami berjanji kepadamu untuk patuh dan taat. Maka katakanlah, wahai Rasulullah, apa yang engkau kehendaki."
Demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, meski seandainya kau minta kami untuk menyelami lautan bersamamu, pasti akan kami lakukan. Tak seorang pun dari kami yang akan berpaling. Bersamamu kami tidak akan takut bertemu musuh. Kami orang yang telah terlatih berperang. Kami adalah sahabat yang santun dan penuh kasih. Semoga melalui diri kami Allah akan memperlihatkan kepadamu apa yang menyenangkan hatimu. Maka berangkatlah dengan berkah Allah. Maka Rasulullah berangkat memimpin pasukan sehingga akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Jabir bin Abdullah menuturkan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, "Aras Tuhan yang Maha Penyayang bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'az." Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas bahwa Nabi SAW bersabda, Allah memberi izin 70.000 malaikat yang belum pernah turun ke bumi untuk melihat jenayah Sa'ad bin Mu'az. Kisah selanjutnya, karomah Sa'ad bin Mu'az. Abu Nuaim meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ketika Sa'ad bin Mu'az wafat setelah selesainya perang Khandaq, Rasulullah keluar dengan terburu-buru sampai kain ridhonya yang terjatuh tidak dihiraukannya lagi dan tanpa menoleh kepada siapapun. Ketika ditanya oleh para sahabat, apakah sebabnya engkau berjalan terburu-buru ya Rasulullah? Jawab Nabi, aku takut didahului oleh para malaikat untuk memandikannya sebagaimana para malaikat mendahului kami ketika memandikan Handalah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Sa'ad bin Mu'az terlempar panah di medan Khandaq, Rasulullah memasangkan kemah untuk Sa'ad dalam masjid agar mudah mengunjunginya. Sepulangnya dari medan Khandaq, Rasulullah meletakkan senjatanya dan membersihkan badan beliau. Malaikat Jibril datang pada Rasulullah sambil membersihkan debu dari kepalanya. Ia berkata, adakah engkau telah meletakkan senjata? Demi Allah, aku belum meletakkan senjataku dan aku akan keluar pada mereka. Tanya Rasulullah, hendak kemanakah? Jawab Jibril, hendak ke Bani Quraisyah. Kemudian Rasulullah keluar bersama para sahabatnya untuk menyelesaikan urusan Bani Quraisyah. Mereka sepakat untuk menjadikan Sa'ad bin Mu'az sebagai hakim dalam perkara mereka. Sa'ad memutuskan hukuman terhadap Yahudi Bani Quraisyah. Kaum pria yang ikut berperang dibunuh, kaum wanita dijadikan budak beserta anak-anaknya, dan harta dibagi sebagai rampasan perang. Kemudian Sa'ad berkata, ya Allah, engkau tahu bahwa aku tidak ada sesuatu yang lebih kucintai daripada berjihad melawan kaum yang memusuhi Rasulmu dan mengusirnya. Ya Allah, aku perkirakan engkau telah mengakhiri peperangan antara kita dengan mereka kaum Quraisy. Ya Allah, jika memang masih ada peperangan antara kita dengan mereka, aku mohon engkau panjangkan umurku sampai aku dapat berjuang melawan mereka. Jika engkau telah mengakhiri peperangan antara kita dengan kaum Quraisy, maka pecahkanlah lukaku dan matikan aku karenanya. Doa saat ini dikabulkan oleh Allah. Lukanya pecah di malam hari dan beliau pun meninggal dunia di malam itu juga. Baihaqi meriwayatkan bahwasannya Jabir berkata, saat terkena panah di sebelah lengannya hingga terputus urat lengannya, sehingga darahnya banyak mengalir keluar.
melihat hal itu saat berdoa, "Ya Allah, jangan aku dimatikan sebelum aku puas melihat Bani Quraisyah menyerah." Darah Sa'ad segera berhenti, tidak setetes pun yang mengalir keluar sampai Bani Quraisyah menyerah dan menerima hukuman Sa'ad. Setelah Yahudi Bani Quraisyah dijatuhi hukuman mati, lukanya segera pecah dan Sa'ad pun meninggal dunia. Imam Baihaqi pernah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Sa'ad bin Mu'az wafat, Rasulullah pernah bersabda, "Aras bergerak dan jenazahnya diiringi oleh sebanyak 70.000 malaikat." Imam Baihaqi juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwasanya ketika Sa'ad bin Mu'az wafat, malaikat Jibril datang pada Rasulullah dan bertanya, "Siapakah gerangan seorang saleh yang mati yang dibukakan baginya pintu-pintu langit dan aras pun ikut bergerak karenanya?" Ketika diselidiki oleh Rasulullah dari para sahabatnya, ternyata yang wafat itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Maslamah bin Aslam bin Hurais berkata, Rasulullah SAW masuk rumah. Tidak seorang pun dalam rumah itu selain jenazah Sa'ad bin Mu'az yang ditutupi dengan kain. Aku lihat Rasulullah berjalan seolah-olah melangkahi orang-orang. Kemudian beliau memberi isyarat padaku untuk berhenti dan aku pun segera berhenti. Orang-orang yang berada di belakangku pun juga ikut berhenti. Rasulullah duduk sebentar, kemudian beliau keluar. Aku bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak seorang pun yang kulihat dalam rumah itu. Tapi mengapakah aku lihat engkau berjalan seolah-olah melangkah-langkahi orang banyak?" Rasulullah lalu menjawab, "Hampir saja aku tidak dapat duduk kalau tidak salah seorang malaikat yang berada di situ menarik salah satu sayapnya." Abu Nu'aim juga meriwayatkan bahwasanya As'ad bin Ishaq bin Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, di hari wafatnya Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah duduk kemudian melipatkan kedua lututnya sambil berkata, "Ada seorang malaikat datang tidak mendapatkan tempat duduk. Karena itu aku longgarkan baginya tempat duduk." Ketika jenazah Sa'ad dibawa, salah seorang munafik berkata, "Tidak pernah kami memikul mayat seringan ini." Jawab Rasulullah, "Ada 70.000 malaikat yang belum pernah menginjakkan kakinya di atas tanah sedikit pun yang ikut mengiringinya." Ibnu Sa'ad dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Muhammad ibnul Munkadir bahwasanya Muhammad bin Surahbil bin Hafsah berkata, ada seorang sahabat yang mengambil segumpal tanah dari kubur Sa'ad bin Mu'az. Setelah dilihatnya, tanah itu mengeluarkan bau harum. Waktu ditunjukkan kepada Rasulullah, beliau bergembira sambil berkata, "Subhanallah, Subhanallah." Kemudian beliau berkata, "Alhamdulillah, jika memang ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, pasti Sa'adlah yang akan diselamatkan. Semulanya ia dihimpit kubur, kemudian ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku termasuk salah seorang yang ikut menggalikan lubang buat kubur Sa'ad. Setiap kali kami menggali tanah, terciumlah bau harum dari dalamnya." Semoga bermanfaat kisah
dari Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi yang wafat karena syahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.